Sahabat Suara Tapian, kami bersyukur bisa berbincang-bincang dengan 3 orang tokoh Batak, terutama kami diterima di satu kafe, Bonjo Cafe, milik dari Bapak Dr. Laurentius Manurung, SEMM. Saya perkenalkan dulu beliau mantan pejabat di Angkasa Pura, pernah menjadi direktur Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2. Juga beliau ini sangat aktif di berbagai organisasi. Paling tidak beberapa akan kami sebutkan. Dia juga ketua umum dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia. Nanti akan kita tanya pengalaman beliau mengelola BUMN, lalu menjadi pengusaha bagaimana mandiri, entrepreneur yang mandiri. Juga beliau, kami tahu juga aktif di Marga, pernah menjadi ketua Marga Manurung, dan sejumlah kegiatan yang karena sangat banyak yang beliau lakukan. Juga 2 tokoh di samping beliau, ada Aman Dr. Andus Beatus Sinaga, MM. Dia juga adalah seorang mediator dan aktivis di lingkungan hidup dan pengamat di sosial budaya. Dan dari sisi gereja, terutama HKBP, kami akan juga bertanya nanti. Di dekat kami juga hadir Pendeta Fiber Manurung, STH MSc. Beliau adalah juga dosen di Universitas Mamensen. Saya akan bertanya langsung dengan narasumber utama kami, Bapak Dr. Laurentius Manurung. Amang mantan pejabat di Angkasa Pura. Kami tahu pernah juga berpengalaman bagaimana mengelola Silangit itu untuk aktif menghadirkan para wisatawan datang ke kawasan Danau. Apa yang Amang rindukan waktu itu, dan untuk kembali memang kawasan Danau Toba ini maju, tapi kita melihat belum begitu maju begitu. Koras di Dasalhuna. Koras. Terima kasih ini untuk Pak Hojot Marduga Lumagaol telah hadir di Bonjur Cafe. Bonjur itu sebenarnya adalah kebun juragan. Kebun juragan, kebetulan saya dirikan ini 3 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan sudah banyak dikenal, banyak dilihat banyak orang. Saya memang tadi udah jelaskan, saya adalah mantan direksi Angkasa Pura 1 dan 2. Jadi 10 tahun saya direktur keuangan, baik di Angkasa Pura 1 dan 2, dan baru pensiun tahun 2015. Pada saat saya menjadi direktur keuangan di Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 2, setelah menyelesaikan tugas di Angkasa Pura 1 tahun 2010, saya ditunjuk menjadi direktur keuangan Angkasa Pura 2. Disitulah saya mulai terjun melihat kawasan Danau Toba. Pertama yang saya lihat pada saat itu bagaimana supaya orang banyak mengatakan bahwa kawasan Danau Toba, kawasan Tapanuli, peta kemiskinan di kawasan Tapanuli pernah ditulis oleh Sinar Haram beberapa tahun sebelum tahun 2010. Saya melihat kenapa terjadi ini kawasan ini. Pertama, pada saat itu saya sebagai yang sudah berkecimpung di dalam transportasi udara di kebandaran, ada satu yang saya melihat titik lemah pada saat itu adalah aksesibilitas dan konektivitas ke kawasan Danau Toba sangat terbatas. Bisa dibayangkan pada saat itu hanya satu-satunya akses adalah dari Polonia sebelum Kuala Namu dibuka. Polonia itu pernah saya lihat dari Polonia sampai dengan kawasan Samosir itu hampir 8 jam. Kemudian ke Tarutung hampir 8,5 jam. Kemudian ke kawasan Toba itu hampir 5 jam. Jadi bisa bayangkan dulu orang Samosir kalau mau datang ke Jakarta, misalnya diundang rapat, bupatinya diundang rapat oleh Kementerian Dalam Negeri, minimal dia menghabiskan 2 hari. Dia harus ke Medan dulu sekitar 6-7 jam, kemudian baru dia terbang ke Jakarta. Hari ini sudah jauh berbeda, sudah bisa orang datang dari Samosir menghadiri rapat di Jakarta dengan hari yang sama.
Jadi yang dulu saya lihat itu ya adalah bahwa kawasan ini tertutup, seolah-olah tertutup. Jadi saya dulu kecil ya, masih lahir di Toba, tepatnya Luberfala, Kecamatan Parapaksa sekarang. Saya melihat Danau Toba itu kan seperti apa namanya, kalau kita berdiri di suatu tempat di Porsea ini, bahwa kita berdiri ke depan gunung, di kiri gunung, seperti satu tertutup gitu loh ya. Makanya pada saat saya kecil saya pikir dulu dunia ini adalah selebar itu. Memang tidak ada dulu aksi. Kemudian saya pada saat itu sebagai putra daerah mencoba bagaimana dulu Bandara Silangit dikembangkan. Pada saat itu Bandara Silangit masih dimiliki oleh Perhubungan Udara UPT. Jadi pada saat itu memang tanpa diduga saya berkenalan dengan almarhum Jenderal TB Silalahi. Beliau sudah mengembangkan museum Batak dan juga sekolah di Soposuru. Saya termasuk yang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan beliau. Kami ketemu pada saat itu saya naik pesawat dari Polonia dengan Susi Air mendarat di Silangit. Masih saat itu dalam pesawat yang sangat kecil dengan penumpang hanya 10 orang dan itu pada satu hari 4 orang. Pada saat saya mendarat ketemu beliau di Bandara Silangit. Saya katakan, kebetulan saya tahu Jenderal TB ini kan ibunya Boru Napitupulu. Mertua saya Boru Napitupulu dari Bali Gedari. Saya ini dia. Saya katakan sama dia, sebenarnya kita marlai karena dia mertuanya ibunya adalah Napitupulu, mertua saya adalah juga Napitupulu dari Huta Perbagasan yang di Bali gini. Dia bilang, tahu saya panggil aja abang. Kita abang lah. Sebenarnya kalau dari sisi marga, Silalahi dengan Manado harusnya panggil tulang. Tapi pada saat itu kami bersepakat, saya panggil abang dia, sampai dia meninggal saya selalu panggil abang. Sampai dia ini. Saya katakan begini, satu-satunya kalau kita mau memajukan kawasan Danau Toba harus dibuka akses sebanyak mungkin, semudah mungkin, seefisien mungkin. Bagaimana caranya? Saya katakan, kalau kita membangun tol dari dari Medan sampai dengan kawasan Danau Toba, katakanlah sampai Baligi, itu perkiraan jaraknya itu adalah 230 sampai 240 km. Dan tol itu ternyata 1 km biayanya 100 miliar. Jadi kalau kita menghitung 235 km kali 100 miliar, maka dibutuhkanlah hampir 23 sampai 24 triliun. Saya katakan itu sulit. Dari sisi pendanaan sulit, dan dari sisi pelaksanaan dia sulit. Karena memerlukan pembebasan lahan, memerlukan aktivitas untuk sosialisasi pada masyarakat. Terus apa yang harus dilakukan? Ya Bandara Silangit ini kita kembangkan. Kan udah ada, kata beliau. Ini saya dari Angkasa Pura, bagaimana kalau Angkasa Pura mengambil alih bandara ini? Jadi dulu bandara namanya UPT dulu itu. Kalau dibawa Perhubungan Udara, bagaimana caranya? Dia bilang gitu. Pada saat itu memang Menteri Perhubungan itu Pak Freddy Numberi sebelum diganti oleh Pak Mangindaan. Ini dan beliau pada saat itu adalah anggota Watimpres. Pak TB Silalahi. Kalau kita tahu pada tahun 2012, 2013, 2010, 2011, anaknya Pak Hatta Rajasa dengan anaknya SBY kan ya, ada ada acara untuk tunangan di Istana Cipanas. Ini harus saya buka ini. Saya katakan kepada dia, ini kan abang kan Watimpres. Sampaikanlah nanti kepada Presiden, Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan itu Freddy itu kebetulan borunya Freddy itu dijadikan boru oleh TB Silalahi. Yang kawin sama Marga Sinaga kalau nggak salah, borunya boru itu Freddy. Tapi TB Silalahi menjadi boru ininya, menjadi boru angkat, dijadikan bapaknya dia. Kemudian pada saat lamaran lah katanya di Cipanas itu antara anaknya Pak Hatta Rajasa
dengan buruh yang hatta rajasa, dengan anaknya Pak SBY si Ibas. Saya katakan, dia mengutarakan itu ke Pak Freddy. Bagaimana ini? Jadi si Freddy itu sangat hormat dengan TB Salahi sebagai senior. Kemudian dia katakan, terus kalau nanti gini, nanti saya akan coba menulis surat dari Angkasa Pura ingin mengambil alih bandara ini Kementerian Perhubungan maupun Kementerian BUMN. Tapi abanglah nanti di Kementerian Perhubungan dengan direstui oleh Presiden. Singkat cerita, dilaksanakanlah ini lobby ini. Kemudian saya menulis surat dari atas nama Direksi Angkasa Pura kepada Kementerian BUMN maupun Kementerian Perhubungan untuk diizinkan mengambil alih bandara ini menjadi bagian daripada Angkasa Pura. Wah, di internal Angkasa Pura II banyak keberatan. Karena apa? Sejak berdiri Angkasa Pura, yang boleh diambil alih bandara itu apabila bandara itu sudah komersial. Oh, waktu itu belum? Belum, Silangit belum ada, pesawatnya baru cuman ini, baru Susi Air. Ya, 10. Loh, saya katakan di internal, bukan saya karena kelahiran di sana, saya katakan bahwa Bandara Silangit itu akan kita jadikan nanti bandara pariwisata nomor 2 di Indonesia setelah Bali. Nah, setelah Bali, saya katakan gitu. Terus ini saya jamin lah ini bagus ini. Tapi kan belum ada apa-apa katanya, belum. Ya udah. Tapi karena Pak TB sudah mulai melakukan lobby, kemudian saya juga udah mulai nulis. Terjadilah Pak Freddy diganti oleh Pak Mangindan. Kan dulu Pak Mangindan dari Menpan menjadi Menteri Perhubungan. Nah ini kita kalau dilihat di situ kalau masalah Pak Freddy menjadi Menteri Kelautan ya, saya lupa. Ya, Kelautan. Kemudian saya kontak-kontak lah dengan Pak TB. Diaturlah penerbangan khusus tim dari Jakarta yang meninjau Silangit. Yang pada saat itu adalah Menteri Perhubungan Pak Mangindan, Dirjen Perhubungan Udara sama Direksi Angkasa Pura II, Dirut dan saya. Dengan Pak TB dengan pesawat pesawat Fokker dulu ini kayak ini. Kayak mendaratlah di Silangit pada saat itu. Dan tujuannya sebenarnya diajak oleh Pak TB ke ini, ke Museum Batak. Museum Batak. Tujuannya. Ya. Tapi karena kami udah komitmen, saya diberikan waktu pada satu presentasi di Silangit terhadap kepada Menteri Perhubungan Pak Mangindan. Saya buat dulu itu dia presentasi itu, The Lost of Paradise, surga yang hilang. How to discover the Lost of Paradise. Itulah apa presentasi pada saat itu. Saya gambarkan bahwa Tapanuli adalah kota apa namanya, termasuk daerah miskin. Karena apa? Karena memang saya jelaskan tadi, aksesibilitasnya sangat besar, dan kemudian dengan biaya kalau melalui tol, ini akan sulit dan waktunya. Kemudian saya hitung pada saat itu, kalau Angkasa Pura II ngambil Bandara Silangit, cukup hanya di bawah 500 miliar mereka bisa benahi. 500 miliar pada saat itu. Wah kalau begitu sangat bagus dong kalau diambil alih ini katanya Pak Mangindan. Terus ada media pada satu sip menjadi inilah, jadi satu topik itu The Lost of Paradise, surga yang hilang di Suarsair itu ya. Apa namanya? Parbitu pada saat itu langsung. Kemudian dari Bandara Silangit kami dibawa oleh Pak TB ke Museum Batak. Kemudian di situ dijamulah kami ngobrol lagi. Kemudian disitulah Pak Mangindan bilang, oke, saya setuju bahwa Bandara Silangit akan kita serahkan ke Angkasa Pura II. Tetapi bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Bagaimana Kementerian BUMN? Saya katakan nanti Pak saya ini, saya akan mengurus, saya akan kirim surat. Kami dari Direksi Angkasa Pura, ia berjalan dengan surat ini. Kemudian di Menteri Keuangan saya yakinkan itu tidak akan merugikan Angkasa Pura. Di Menteri BUMN tidak akan merugikan. Dari sisi teknis Menteri Perhubungan menyetujui lah. Waktu itu Menteri Keuangan siapa? Menteri Keuangan pada saat itu belum Sri Mulyani kalau nggak salah ya. Tidak. Kan itu 2011 itu ya. Siapa dulu ya? Agus Marto. Agus Marto. Kemudian Menteri BUMN itu kemudian diganti menjadi Pak Dahlan. Dahlan Iskan. Jadi begitulah lobby itu berjalan. Akhirnya keluarlah persetujuan prinsip dari Kementerian Perhubungan untuk diambil alih Angkasa Pura II. Kemudian tahun 2012 kalau nggak salah diadakanlah upacara penyerahan untuk resmi di Bandara Silangit. Sejak itulah bandara itu menjadi ambil alih Angkasa Pura II
Dan berlanjut lagi itu 2013, sempat begitu saya selesai 2015 direksi, pengganti saya mengatakan ngapain itu bandara selangit diperbesar, ini toh itu belum menguntungkan. Tapi puji syukur pada saat itu Pak LBP masuklah di 2015 sebagai KSP, kemudian Menko Polhukam. Nah, itulah sebenarnya jalan berlanjutlah sebenarnya. Tetapi pada saat periode yang saya katakan tadi itu, kenapa saya berikan betul-betul itu harus ada aksesibilitas dan juga konektivitas yang memadai. Bagaimana caranya? Siapa mau buka penerbangan ke Silangit? Terus pada saat itu Pak almarhum Pak TB mengatakan, udahlah adik, dari Pekanbaru aja dulu kita usahakan, maupun dari Batam, udah cukup itu kita buka. Karena pernah dibuka gagal ininya, karena rugi, termasuk Merpati pada saat itu mensubsidi ininya. Kemudian enggak, harus dari Jakarta. Akhirnya saya Garuda, dengan pada saat itu saya ketua Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba IMB 2 kali saya umumnya. Saya kumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat, para pendeta di Jakarta. Kami membuat acara di Sari Pasifik, Kota Sari Pasifik dengan Garuda sponsor utama. Saya presentasikan Pak Budi Karya pada saat itu di Angkasa Pura II, belum Menteri Perhubungan, Pak TB Silalai, kita buka, Garuda membuka penerbangan ini sekali dulu, 3 kali seminggu. Jakarta Selatan. Terus kemudian terciumlah oleh Sriwijaya. Oh, Sriwijaya kemudian ikut. Terus, kalau begitu ini Sriwijaya nggak mau ketinggalan. Akhirnya dengan hal yang sama saya lakukanlah ini. Kami di Ancol melakukan pertemuan, saya undang lagi para tokoh masyarakat, para pendeta untuk meyakinkan bahwa Sriwijaya. Akhirnya dua-duanya buka. Kemudian menyusullah Lion Air maupun Batik Air. Pada saat Citylink belakangan, karena itu dibawa oleh Garuda. Garuda belakangan itu. Begitu dibuka, ya luar biasa. Meledaklah pada saat itu dengan harga pada saat itu kita janjikan harga di bawah 1 juta. Jadi dulu pada saat dengan Garuda maupun Sriwijaya, kita janjikan harga tiket itu 600.000 sampai 700. Tetapi begitu meledak naik dari 900.000. Nah, itu bisnis yang luar biasa. Sampai hari ini memang ya begitulah jalannya, bahwa memang bandara itulah yang menurut saya titik tolak bagaimana mulai bangkitnya ekonomi di kawasan Danau Toba. Dan ini pada saya tanya di Baligi. Sebenarnya yang paling mendapat manfaat itu adalah ternyata Baligi, bukan si Borong-Borong. Jadi banyak orang yang datang dari Sumatera Timur mampir di Baligi baru ke Silangit. Jadi dulu yang kita tembak memang ada kawasan itu sekitar 60 sampai 80 km radius, itulah namanya captive marketnya Silangit. Masuklah di situ adalah Tapanuli Utara, Kumbang Hasutan, termasuk Tapsel sedikit. Kemudian masuklah Samosir. Kalau Karo agak sedikit Pak Dairi ini agak sedikit ini, karena mereka mungkin ke Medan lebih nih. Kalau Samosir udah pasti, kemudian Simalungun adalah Parapat, kemudian Toba. Itulah yang dulu captive-nya. Kemudian mulailah bangkit, ekonomi bergerak sampai hari ini gitu ya. Saya tahu kami, Pak Manurung, di Silangit sekarang ada 5 penerbangan. 4 dari Cengkareng, 1 dari Hani Pradana-Kusuma. Betul. Itu artinya kan sudah terjadi konsistensi apa yang Mamang jelaskan tadi, bahwa penerbangan di kawasan ini sudah masif begitu. Tapi bagaimana impact lebih bagus lagi untuk secara umum kawasan pariwisata di Danau Toba ini? Jadi ini secara teori ya, apabila ada 1.000 penumpang satu bandara, maka tercipta lapangan pekerjaan di situ 1.000 orang. Kalau ada 1 juta penumpang satu tahun, akan tercipta minimal 100.000 orang. Itulah 1.000 orang. Jadi kalau sekarang kita lihat Kuala Namu itu adalah katakanlah 10 juta, makanya itu minimal 10.000 sampai 20.000 tenaga kerja di situ. Jadi pertama, dengan kehadiran satu bandara akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, akan mendorong wisatawan. Yang ketiga,
akan mendorong ekonomi lokal, terutama UMKM. Nanti kita akan bahas bagaimana. Yang keempat, pemerintah daerah akan menciptakan penghasilan daerah, derma pajak-pajak gitu ya. Terus yang kelima, terjadilah kegiatan yang multiplier di seputaran itu ya. Jadi memang ini kan terjadi nih, sebelum COVID ini sebenarnya udah ada penerbangan Singapura Silangit maupun Singapura kalau nggak salah ke Kuala Lumpur atau ke Penang ya, belum pernah dibuka itu. Yeah. Tapi oleh ini RSI kan ditutup ya, karena memang penerbangan itu kan begitu terjadi COVID kan langsung drop. Jadi kalau dulu desain saya dari Silangit itu harus bisa terbang ke Jepang, Hong Kong, terus kemudian ASEAN, kemudian ke Australia. Itulah coverage-nya untuk international flight. Jadi kita bersyukur di zamannya periode pertama Pak Jokowi memang udah Silangit itu udah dibuka menjadi penerbangan internasional. Sampai hari ini udah namanya penerbangan internasional Bandara Sisingamangaraja Internasional, gitu loh ya. Jadi sebenarnya status daripada Silangit itu udah bandara internasional. Tidak semua bandara di Indonesia menjadi bandara internasional. Apalagi kabupaten. Jadi artinya memang begitu dibuka Bandara Silangit sebagai pintu masuk ke kawasan Danau Toba, luar biasa. Seperti saya katakan tadi, saya pernah bicara dengan pejabat dari misalnya Samosir. Aman, sekarang kita udah berani. Ada undangan siang di Jakarta Kementerian Dalam Negeri, kita udah berangkat pagi dari Silangit. Dan kalau perlu, misalnya rapatnya jam 11, kalau ada penerbangan balik jam 12, kita udah bisa balik katanya. Waktu dulu ada 2 kali sehari misalnya dulu kalau nggak salah pernah Sriwijaya maupun Batik Air ya atau Lion pernah ada siang dari sini jam 11 pulang jam 2. Tapi ada memang kelemahan kontur daripada Bandara Silangit ada di sebelah itu dulu Martimon itu ya. Yeah. Terus kemudian kabut setiap jam 4 jam 5 itu mulai turun kabut di daerah sana. Yeah. Satu-satunya memang harus ada di situ di fasilitasnya namanya pembantu penerbangan navigasi. Waktu itu saya udah bicara dengan Kementerian Perhubungan maupun namanya Arnak agar dibangun di situ namanya instrument landing system di ujung. Ya. Jadi ini memang di ujung itu ujung landasan arah jalan ke arah Tarutung, itu tanahnya Game Panggabean di situ. Saya udah sebenarnya pada saat saya di Ngasapura bicara dengan Pak Immanuel Panggabean anaknya yang jadi ketua yayasan di yayasan Universitas Mangaraja supaya itu dibebaskan oleh Ngasapura. Jadi memang harus sehingga nanti penerbangan ke Silangit bisa buka sampai jam 7 sampai jam 8. Kalau hari ini mungkin dibatasi sampai jam 3 udah tidak lagi nyaman gitu ya. Jadi kondisi ini memang harus segera ditingkatkan. Fasilitas bandara harus ditingkatkan, luasan bandara ditingkatkan. Kemudian, panjang landasannya kan sekarang dulu kan 1.300 dulu. Sekarang kita udah diperpanjang kalau nggak salah 2.100 sampai 2.500 dan sebelum COVID udah desain 2.700. Sehingga pesawat berbadan besar bisa landing. Pesawat berbadan besar itu misalnya Airbus A330 yang bisa menampung penumpang 300 orang. Jadi kalau itu terjadi memang bayangkan kalau ada orang penumpang yang datang ke Bandara Silangit itu katakanlah 3.000 orang per hari. 3.000 orang per hari berarti 6.000 PP. Berarti 6.000 P, 3.000 datang, 3.000 berarti 6.000, udah hampir 2 juta setahun. Ya. Itu sebenarnya. Pasti para wisata bergerak. Oke. Saya akan tanya satu poin lagi ke Pak Menurut sebelum nanti Pak Sinaga dan Ibu menanggapi soal bagaimana menggiatkan bisnis pariwisata ini. Dari sisi UMKM juga nanti mohon Amal jelaskan. Karena kita lihat dari sisi yang Amal jelaskan, dampak domino Silangit itu sangat berdampak untuk kemajuan bisnis. Lalu nanti kita akan merasakan langsung ada tol sampai ke Parapat sana. Tapi sampai sekarang menurut bahwa
pemerintah pusat sudah menetapkan kawasan Danau Toba itu menjadi super prioritas, tapi belum berkelit. dan target 1 juta wisatawan ke kawasan ini belum sampai begitu. Apa cara lagi secara bisnis, secara promosi untuk target ini tercapai? Oke, dalam dunia penerbangan ada 2 jenis penumpang itu. Maksudnya penumpangnya itu namanya hanya datang untuk pulang. Ada juga ada namanya datang untuk wisatawan. Jadi gini ya. Jadi kalau dua jenis penumpang ini karakternya berbeda. Kalau saya pulang ke kampung, ke kawasan Danau Toba, tujuan untuk pulang, saya begitu sampai di Silangit pulang, datang ke rumah saya. Gitu. Tapi kalau saya wisatawan, saya datang pertama. Kalau saya datang ke Silangit, misalnya saya sebagai wisatawan, yang saya pikirkan pertama, di mana saya menginap. Iya. Berarti harus ada hotel yang bagus. Terus bagaimana dari Bandara Silangit ke hotel itu saya naik apa? Itu ada transportasi, makanya sebenarnya harus ada intermodal gitu ya. Begitu sampai saya di hotel, terus makanan apa yang harus saya makan? Nah, ini harus disadari. Oh, kalau saya orang Batak mungkin masakan Toba, masakan Batak kan gitu ya. Tapi kalau katakanlah kalau yang datang itu non Muslim, non Kristen, yang Muslim kan beda itu dia. Terus kemudian begitu saya tahu, oh, kalau saya makan di sini, hotel udah dapat, saya dapat makan. Terus apa yang saya mau lihat? Iya. Itulah unsur pariwisata yang muncul. Oh, saya mau lihat pantai, saya mau lihat Danau Toba, saya bisa main apa namanya jet ski. Bahkan dulu pernah kita ini sebenarnya kalau bisa di situ juga di Danau Toba misalnya pesawat amfibi misalnya. Ya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang harus diciptakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap orang yang datang tadi itu sehingga dia betah. Jadi orang datang itu namanya ada time spending. Ya. Berapa hari lah saya harus menghabiskan waktu. Jadi makin panjang dia waktunya bisa kita tahan dia, makin ekonomi makin bergerak. Jangan nanti datang pulang. Tapi perkiraan saya hari ini orang datang yang usia bisa tahun paling maksimum 2-3 hari. Bisa nggak kita dia bikinkan 10 hari dia di kawasan ini? Makanya waktu itu saya pernah ada ide kepada pemerintah daerah di kawasan itu. Seperti kita tahu kan ada 7 kawasan itu. Tapanuli Utara, kemudian Gombak Khas, Toba, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, ditambah lagi Pakpak, ya, Pakpak Barat ditambah dengan Kota Madia Siantar. Kalaulah ini sebenarnya bisa membuat satu kegiatan yang menarik, saya yakin hari pertama orang itu di Toba, hari kedua datang ke Salib Kasih, hari ketiga datang ke Humbang, apa nama tempat itu Mutar Ginjang, hari keempat dia datang ke Samosir, mungkin Samosir 2 hari situ, kemudian berangkat dia misalnya ke Tele, ke Simalungun, kemudian ke Dairi, kemudian ke Karo. Kalau bisa kita bikin satu hari, mereka minimal 7-8 hari, bayangkan. Kalaulah misalnya 1 hari dia menghabiskan katakanlah 500.000, ya, 500.000 dengan transportasi ini, berarti dia akan menghabiskan uang minimal 3,5 juta di sana. Di luar transportasi tadi yang datang itu 3,5 juta. Kalau ada penumpang yang datang seperti itu 1 juta, bayangkan 1 juta dikali dengan 3,5 juta udah berapa? Udah 3,5 triliun itu uang beredar. Itulah yang harus diciptakan. Bagaimana kita menciptakan orang itu nyaman datang dan waktunya habis di sana dihabiskan, termasuk bagaimana dia menghabiskan uangnya. Jadi menghabiskan waktunya dan menghabiskan uangnya. Itu untuk turis. Tapi orang yang datang perantauan, bagaimana juga dia bisa menghabiskan uangnya di sana. Makanya saya katakan kepada perantau, kalau kamu datang ke sana jangan pelit, habiskan uangmu. Jadi potonglah promo, kan gitu ya. Undanglah ini. Berapa? Kalau ada 1.000 orang 1 bulan pulang, 1.000 orang habis ya gimana itu? Ekonomi akan bergerak. Sayur-sayuran, telur habis itunya. Itu yang mungkin kita harus desain, termasuk dengan pemerintah daerah. Jadi transportasi dengan pariwisata itu adalah satu kegiatan yang saling melengkapi.
Tidak ada pariwisata berkembang tanpa transportasi, tidak ada transportasi berkembang tanpa pariwisata. Saya kira gitu ya. Sangat luas dan sangat mendalam dari apa yang dijelaskan Pak Manur. Sekarang saya minta tanggapan dari Bapak Beatus Sinaga sebagai pengamat budaya. Kita melihat bahwa Danau Toba itu atau kawasan Danau Toba itu bukan Bali, tapi kalau kita berkaca kepada Bali, mereka juga maju karena produk budayanya juga dimunculkan. Bagaimana kita dari sisi orang Batak, misalnya yang dijelaskan Pak Manur tadi kan, jangan sampai hanya sekali orang datang sana, hanya satu hari begitu. Ada ungkapan Batak, orang kesan begitu, ada ungkapan Batak, setahu saya, farsahalian, karena tidak ramah begitu. Dari sisi budaya apa pendapat Pak Sinaga? Pendapat saya bahwa perlu kiranya kepedulian semua bahwa aset karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat besar, ya, terkait tadi dengan judul itu ya, surga yang hilang. Bagaimana membuat orang akan merasakan seperti harapan bagaimana enaknya Danau Toba, keindahan alamnya, ya, yang tentunya juga budayanya yang harus dilestarikan di sana. Sehingga dari segi budaya, tata kerama harus dipelihara, harus dipelihara di sana. Sebagaimana nenek moyang kita dulu berpesan kepada kita bahwa tamu itu adalah raja. Nah, itu sangat perlu sehingga peran budayawan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, siapapun bisa menjaga sebagaimana kita berbudaya di sana sebagai warisan nenek moyang. Ini harus tetap dipertahankan. Dan mengenai budaya, perlu perlestarian di sana lebih intens lagi. Bila perlu dijaga supaya lestari, dan juga tidak perlu harus kaku juga pengembangannya. Dan kalau saya mau berharap perlu peran Pemda juga di sini yang harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di daerah kawasan Danau Toba, supaya kedepannya ini saling bersinergi antara perkembangan zaman tetap ada dengan budaya kita yang tidak terkuras. Jadi sebagai kearifan lokal, ya, di daerah kita kawasan Danau Toba, pusat budaya asal muasal marga-marga di seluruh dunia tetap harus lestari dan memang harus dijaga, yaitu culture, nature. Jangan seenaknya merubah-rubah, karena ini kebanggaan dari kawasan Danau Toba, keindahan alamnya. Jangan seenaknya semua dirubah-rubah alam yang ada sekarang. Kalau saya lewat, saya prihatin melihat ada galian-galian batu di kawasan Danau Toba, di lerengnya itu juga mungkin bisa dialihkan tambang itu ke daerah lain supaya jangan tererosi dan terlihat itu seperti ompong-ompongnya. Nah, itu harapan kami, sehingga biarlah karunia Tuhan itu tetap kita pertahankan menjadi kekayaan untuk masyarakat. Tapi bolehkah saya sedikit mohon tanggapannya Amang Laurentius di sini, di mana Amang Dr. Laurentius Manurung STMM sekarang ini menggeluti juga menjadi masa Maria, Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP
Amikindo. Amikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia. Aman. Oke ya, Bapak Laurensius. Apa harapan Bapak? Dengan Bapak sudah berusaha dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Amal Kebisi lagi, ya, Pak Luhut Panjaitan juga ini. Arus bawah Amal, dampak daripada Bandara Silangit sudah menjadi internasional terhadap masyarakat di sana dari segi yang menggeluti tentang pengusaha mikro, kecil, dan menengah mandiri Indonesia untuk masyarakat ini menjadi mampu mengikuti pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang mandiri di sana. Apa harapan Amang terhadap masyarakat, terhadap juga stakeholders di sana, Pemda Amang sampai tingkat pusat? Terima kasih Amang. Saya belum jelaskan dari, saya agak singgung dulu. Kenapa saya dulu tulis apa surga yang hilang gitu ya? Karena saya waktu kecil pernah lah waktu umur berapa itu, mungkin 7 tahun 8 tahun ya, dibawa oleh saya lah kita dari Porsea ke Parapat. Itu Parapat kira-kira kalau bisa dikatakan tahun 60-an. Saya pada saat itu memang sangat takjub melihat ini Danau Toba ini ya, luar biasa indahnya. Dan kita juga bisa lihat pada saat itu kan ada tulisan dari Parapat ke arah Samosir itu rimba cipta. Hilang sekarang. Hilang. Rimba cipta. Terus kemudian kalau saya dulu ke Porsea, sampai kalau di jembatan Porsea itu waktu itu kecil kita lihat ikan-ikan masih banyak berkeliaran di bawah jembatan itu. Di Parapatnya indah, tidak ada seperti eceng gondok seperti sekarang, tidak ada kotor, tidak juga apa namanya hutannya bundur seperti sekarang. Kemudian saya terkesan pada saat pasar kecil, wah seperti surga ini. Makanya belakangan saya tahu Samosir mengatakan kepingan surga gitu ya. Tapi pada saat tahun 2011 oleh presentasi How to Discover the Lost of Paradise gitu ya. Bagaimana mengembalikan. Oke, kembali ke pertanyaan Sinaga tadi. Saya memang mendirikan namanya Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia. Kami sudah ada 27 provinsi sekarang. Dan di Sumatera Utara memang saya sudah melantik tahun lalu Dewan Pimpinan Daerah Amikindo Sumatera Utara. Dan saya sudah minta segera dibentuk Dewan Pimpinan Cabang khusus di kawasan Danau Toba. Samosir akan segera dibentuk, kemudian Toba, Tapanuli Utara, kemudian Humbang Hasundutan, dan seluruh. Jadi gini, kalau kita melihat salah satu sebenarnya kita kalau melihat sifat atau kemampuan orang Batak itu kan pertama kemampuan berbicara, makanya banyak pengacara kan. Sebenarnya untuk menjadi tinggi kan pengen makanya sekolah tinggi-tinggi. Ketiga, sebenarnya dari orang Batak itu dari dulu udah senang berdagang, berbisnis, makanya istilah marenge-renge. Terus kemudian apa namanya smokel dulu. Orang datang dulu dari Toba ke Asahan, kemudian dulu inang-inang di Tanjung Pinang, Tampo Mas dulu. Jadi sebenarnya ada satu sifat orang Batak itu senang juga berbisnis. Ini kalau kita lihat sekarang itu apa yang bisa diciptakan dari bisnis di sana untuk mengembangkan. Jadi gini loh, ini yang sekarang saya lakukan, saya sampaikan ke pemerintah. Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah UMKM. Yang bisa melakukan pemerataan pembangunan juga UMKM. Yang bisa mengurangi kemiskinan adalah UMKM. Makanya fungsi UMKM itu besar. Sebagai contoh, secara nasional 97% itu adalah UMKM menciptakan lapangan pekerjaan. Dari perkiraan 130 juta tenaga kerja di Indonesia. Dan 97% itu adalah dari UMKM, sekitar 125 juta lebih. Karena gini ada 64 juta UMKM di seluruh Indonesia, jadi kalau satu UMKM 2 rata-rata udah 128 juta kira-kira begitu ya. Nah sekarang apa yang harus didorong di kawasan ini? Dari kawasan Danau Toba. Saya juga aktif di namanya Perkumpulan Komunitas Ekonomi Rakyat Danau Toba, PKRDT namanya. Di PKRDT itu kebetulan saya juga dirutnya telah mendirikan PT Toba Daulina Bolon. Jadi kalau kita sekarang ke Silangit,
ada di situ toko souvenir Toba Nauli Nabulun, ada kafinya di sampingnya Piltik. Oh. Jadi itu saya di Runi sampai hari ini. Oh. Jadi parkir, Piltik kopi, kemudian di sampingnya persis ada namanya Toba Nauli Nabulun Cafe Resto, kemudian ada Toba Nauli Nabulun toko souvenir. Kami sudah lebih dari 15 UMKM yang menjual barang di sana. Sayangnya, produk-produk itu banyak yang belum sesuai dengan harapan dari standar. Yang banyak orang beli adalah kopi. Terus kemudian ada juga kacang sirup. Tapi untuk seperti ulu, seperti souvenir itu belum banyak diminati. Bahkan yang lucu, malah lebih suka orang beli kalau pulang dari Silangit ke sini adalah bulu meranti. Kan lucu ini. Bukan produknya, bukan produk lokal. Jadi sebenarnya kita juga mendorong kipa-kipa, ombus-ombus, sasagung gitu ya. Itulah sebenarnya mie gomak gitu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya kegiatan ini, UMKM ini, harapan saya, kita udah siapkan tokonya di Silangit untuk ininya Toba Nauli Nabulun. Sebenarnya UMKM ini, bagaimana mereka usaha-usaha kecil ini bisa seperti usaha-usaha tekstil ya, sarung bata gitu loh. Terus tapi tidak jauh juga harapan kita yang perlu dikembangkan adalah bagaimana transportasi juga di kawasan ini maju. Rental. Tapi kalau sana kan saling bersaing gitu ya. Udah banyak muncul hotel memang di Bandara Silangit udah ada hotel, Labersa udah membangun di Balige, di Samosir. Nah, ini mudah-mudahan ini berkembang ya. Tapi intinya UMKM sebagai tulang punggung pendobrak perekonomian harus kita gerakkan di kawasan Danau Toba. Supaya tadi itu usaha-usaha kecil. Tapi memang kawasan Danau Toba itu kan ada dua pendekatan yang saling sekarang belum orang ini Pak Ojot ya. Apakah kita mau mengembangkan kawasan Danau Toba sebagai daerah agraria atau pariwisata? Ya. Naturalnya kan kita agraria, pertanian. Ya. Sebenarnya Danau Toba adalah perikanan sama peternakan. Tetapi saya katakan itu seharusnya dikawinkan. Tapi agrowisata. Tapi yang didorong itu adalah pariwisata, tapi tidak meninggalkan pertaniannya. Jangan dibalik, pertaniannya didorong terus, pariwisatanya ditinggalkan. Karena gini, ada memang ini banyak diperdebatkan. Pariwisata makin dieksploitasi makin maju. Tapi kalau pertanian makin dieksploitasi bisa hilang. Bisa hilang itunya. Maksudnya ada eksploitasi makin berkurang gitu sumber daya alam. Iya, sumber tanahnya. Jadi beda kalau eksploitasi makin dikembangkan makin tinggi value-nya. Tapi kalau industri sumber daya alam, ya misalnya makin dieksploitasi berkurang value-nya gitu loh. Jadi kalau pendekatan saya pribadi karena saya bisnis dan ekonomi ya, harusnya ini para wisatanya didorong, tetapi di backup oleh agroindustrinya. Jadi seperti wisatawan itu ininya sebenarnya kan wisatawan di sana kan wisatawan agroindustri bisa, wisatawan rohani bisa, wisatawan tempat-tempat tempat-tempat yang bersejarah kan begitu ya. Di samping Danau Toba itu sendiri. Danau Toba kan yang dijual apa? Keindahannya kan. Tapi sayangnya keindahan itu udah hilang. Dihilang dengan adanya industri yang merusak alam. Ada juga kegiatan, ya boleh setuju tidak setuju, keramba apung itu menurut saya merusak keindahan. Makanya saya bilang, kalau pemerintah tidak hati-hati suatu saat, Danau Toba itu menjadi kubangan raksasa nanti, kotor. Dan itu di Porsea, coba di zaman Porsea itu, waduh kotor banget. Terlihat. Di samping juga ada industri sana, industri yang memanfaatkan hasil hutan digundul dan kelihatannya beberapa kali longsor kan gitu ya. Baik Amang, menurut begitu penjelasan Amang tadi, ternyata banyak juga harus dibenahi di kawasan kita ini. Saya tangkap tadi ada 3 hal soal karakter positif Batak. Amang disebutkan bahwa orang Batak itu kita bicara, lalu bersemangat antusias untuk mencari pendidikan, lalu
bersemangat juga dari bisnis entrepreneur. Bahasa Bataknya Marboniaga ya. Marboniaga. Orangnya yang kemudian kayak Pak Pendeta ini. Iya, iya. Tapi dari sisi lain, Ya. negatif saya sebut, ternyata kita banyak dikritik juga ini Pak Pendeta. Kawasan Danau Toba itu tidak ramah untuk pariwisata. Orang-orang yang datang di kawasan itu, keramah tamahan kita kurang. Malah ada ungkapan begini, kita tidak utama sekarang punya sekolah pariwisata, tapi yang pertama yang harus ada di kawasan Danau Toba itu sekolah perilaku. Ini kan sebenarnya otokritik untuk kita. Bagaimana dari sisi gereja? Agar gereja juga memberi penjelasan bahwa kita harus cakap menerima orang lain begitu. Sangat menarik apa kita dan sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Sintua Dr. Laurentius Manurung. Peran gereja ini sebenarnya sangat-sangat terkait ya, sangat terkait dan bisa membangun ya perekonomian, pariwisata ya, mendukung. Dan peran gereja juga tadi untuk perilaku sangat-sangat penting juga. Nah, jadi ini harus kolaborasi ya, gereja berkolaborasi melihat ya, ternyata dominan kan anggota jemaat HKBP Batak yang lebih banyak di daerah kawasan Danau Toba. Nah, saya beri contoh dulu ya untuk bisa kolaborasi ya. Di sana kan ada salib kasih. Salib kasih ini kan sudah lama dikenal. Ini bisa ditingkatkan kualitasnya ya sebagai wisata rohani. Iya. Ya. Nah, ternyata juga gereja nggak melirik ini. Nah, ini bisa di endorse ya supaya bangkit. Yang namanya nanti kolaborasi ada ya agro industri wisata, ada nanti tadi jeruk-jeruk yang bagus ya, diarahkan ke sana. Nanti gereja ya di sana bisa menunjukkan ya di sana ada. Nah, artinya adalah semua ini peran-peran gereja, apalagi kan jelas ada sejarah. Apalagi orang Batak yang datang dari perantauan pengen sekali mendengarkan, melihat langsung sejarah-sejarah ya kebatakan yang diinjili. Nah, ternyata di sana juga ada makam Bumensen di Sigupar. Barus. Iya, Barus. Semua ini bisa dikelola, disatu padukan. Nah, jadi sekarang kan banyak nih, ada dari Medan ya, ada kunjungan wisata ya. Paling tidak itu pelajar-pelajar CD yang datang dari Medan banyak ini sekarang berjubel ya kunjungan ke makamnya Sigupar, ke kantor pusat Raja. Tapi ini belum terkelola, ya, belum terkelola. Belum lagi, ini kita sudah pernah punya rencana Bapak Sintua Laurentius Manurung. Kita buat di sana event rohani. Apa itu misalnya? Kan di sana ada banyak tauganing, ada suling, ya, seruling, ya, seni-seni budaya Batak. Kita sudah ajari itu di sekitar Danau Toba, ya, lagu-lagu nasional memakai dengan alat musisi Batak, ya. Nah, ini bisa dibuat event. Nah, kita rencana kalau kita jadi kemarin itu ya masuk kepada kepimpinan KP Marturia, udah kita rencanakan 10.000 konser, ya, konser musik rohani. Nah, terserah mau di 7 kabupaten tadi berpindah-pindah. Dan sekarang ada banyak sekali tumbuh subur ya di gereja-gereja itu grup-grup musik trompet, makin banyak sekarang. Nah, ini bisa dikelola oleh gereja. Nah, jadi gereja berperan juga nanti yang membuat menjatu padukan ini. Gereja bisa membuat semacam program ya untuk mendatangkan wisatawan. Udah resmi tadi di kabupaten ini ada event. Jadi dari Januari sampai Desember penuh. Jadi orang, apalagi kita ini kan dari perantauan pengen juga pulang kampung, tapi jangan pulang kampung melihat yang kosong. Ya, jadi duitnya dihabiskan untuk yang enak begitu. Nah, jadi kita melihat dari gereja nih ya Pak Marbun ya. Nah, dari gereja ini ada timbul nanti perilaku yang baik, wisata rohani. Ya, kita juga bersyukur ada itu di sini Taman Iman. Ada di sana juga, tapi masih kecil. Menarik, Sibia-bia begitu. Ada Sibia. Terus ada lagi ini yang di dekat Sibisa itu Taman Segideon ya. Nah, jadi ya bisa ini dikolaborasi, tapi jangan lupa loh kan seperti kita buat aja perbandingan. Bali kan ada khususnya mereka budaya itu loh dengan keagamaan Hindunya ada. Di kita bisa juga ya
di momen-momen Desember, ya kan? Di momen-momen yang di sana semua orang berjubil ya, yang datang. Belum lagi itu luar negeri. Orang luar negeri juga orang mata yang di Amerika, di semua ini pengen pulang, tapi apa yang mau dilihat? Nah, datanglah ini semua event-event dari gereja. Contoh ya di Beligi, HKBP Beligi itu bisa berperan di Beligi. Ada HKBP di Pangururan yang semua dekat sama Mesir. Jadi setiap kabupaten ini bisa menunjukkan. Nah, kalau ini dipadukan, ya, besar sekali dampaknya untuk membangkitkan ekonomi. Nah, kemudian masyarakat, ya otomatis nggak usah lagi merantau, karena sudah ada di sana pekerjaan nanti besar. Nah, jadi inilah manfaatnya apa kita ini sangat menarik diperbincangkan. Nah, mudah-mudahan tadi banyak sekali usulan dari Bapak Sintu Dr. Lawrence Menuru untuk memberikan gebrakan. Nah, tinggal ya mari semua mau memberikan hati ya untuk melakukan ini. Pasti semua bangkit. Saya ya sebagai pendeta sudah mempersiapkan juga dari segi potensi kita musik ya untuk jemaat ini semua. Udah dari kita didik itu. Kemarin kita bertugas di Tapanuli ya. Kita mengajari ratusan ya di setiap resort. Nah, mereka sudah tinggal mengkoordinasi saja dan ternyata tumbuh subur semua sekarang musik-musik. Nah, tinggal bagaimana ini dijadikan plus ekonomi. Nah, itu maksud kita. Jadi dari tampak ya pasti kearifan lokal akan bangkit, akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pintu apanya? Bandara Silangit berjubillah, maka akan meningkat para penumpang. Ya, begitu. Pertanyaan kemudian juga ke Bapak Dr. Laurentius Menuru, dua lembaga yang kita tahu bersinggungan erat dengan Danau Toba, kawasan Danau Toba. Ada BODT, Badan Otorita Danau Toba, yang langsung di bawah Kementerian Pariwisata. Lalu ada Kaldera Toba yang langsung di bawah naungan provinsi, gubernur dalam hal ini. Tapi kita lihat tugas dari Kaldera Toba itu kan memelihara situs-situs dari Danau Toba itu sendiri. Lalu BODT diminta sebenarnya agar mereka semacam mengkoordinir. Tapi sepertinya dua lembaga ini pun tidak memberi dampak apa-apa. Bagaimana tanggapan Bapak menurut? Jadi sebenarnya waktu pendirian Badan Pengembangan Otorita Danau Toba gitu ya. Saya pribadi dulu sangat berharap banyak terhadap pendirian ini ya. Seperti saya berpikir dulu itu model-model di Bali Tourism Center, terus kemudian model-model pengembangan Candi Borobudur maupun Lombok, juga ada Lombok Tourism Destination Center gitu ya, LTDC. BODT ini sepanjang pengetahuan saya, mudah-mudahan saya tidak baik semua yang saya ketahui, tapi awalnya saya ikutin. BODT itu kelihatannya hanya fokus untuk pengembangan wilayah yang mereka dulu direncanakan 550 hektar di kawasan Sibisa. Dan sedangkan untuk kawasan Danau Toba mereka fungsinya fungsi mengkoordinir. Ini yang menurut saya hari itu saya katakan agak sedikit kurang menggigit ya. Kalau hanya dia mengelola yang 550 hektar, itu pun tidak sukses 550 hektar. Yang saya dengar itu nggak sampai 300 hektar sekarang mereka berkuasai karena bersinggungan dengan hak-hak masyarakat. Yang untuk kawasan ini juga tidak bisa mereka betul-betul sebagai ujung tombak. Karena mereka hanya fungsi koordinasi. Jadi PP pendirian, PP atau Perpres ya, saya lupa, bukan undang-undang dia, PP kalau nggak peraturan pemerintah. Itu memang kewenangan daripada BPODT itu menurut saya belum semaksimal mungkin dibandingkan dengan kawasan Bali ya, Bali Nusa gitu ya, di Bali Nusa Nusa 2 di Bali. Jadi yang perlu dikembangkan memang sebenarnya kewenangan itu menurut saya diperbesar. Tapi kalau lihat ini hampir 10 tahun ini ya, mulai beroperasi dari pertama Pak Prasetyo, kemudian Pak Jimli sekarang ini, hampir boleh dikatakan tidak terlalu banyak perkembangan yang menarik ya. Apalagi didorong kemarin COVID ya. COVID itu menjadi ini. Terus Kaldera juga begitu sebenarnya. Kaldera udah terancam katanya keluar dari UNESCO kan gitu ya, sebagai satu kawasan khusus ya. Jadi ini memang ya inilah peran pemerintah, pusat, daerah dan juga masyarakat. Ya, ini perlu sebenarnya bekerjasama. Jadi sebenarnya tidak bisa lagi
hanya mengandalkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus juga tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang kita sebut sekarang itu kan Thomas dan Toda ya. Toda itu kan tokoh adat dan tokoh agama. Ini saya pernah mengatakan begini, kalau di Bali itu kan Hindu sebagai barometer indikator daerahnya. Jadi kalau orang ke Bali ya udah pasti ketemu Hindu kan gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau mau jujur kawasan Danau Toba sebenarnya itu kan kalau kita mau lihat dari statistik sampai hari perkiraan saya 90% kan orang Batak yang tinggal. Mungkin 10% pendatangnya. Nah, dari 90% orang Batak ini perkiraan saya juga ini saya nggak tahu ininya. Seharusnya ada 70% itu adalah HKBP. Makanya saya pernah mengatakan harusnya kan kawasan Danau Toba adalah Batak adalah HKBP. Jadi HKBP adalah kawasan Danau Toba. Ini sebenarnya, makanya orang bilang kalau kita dari Papua apa itu Maumere ya, bahwa itu kota Injil. Kenapa tidak bisa Tarutug itu kota kota tempat yang agak sedikit khusus? Tapi sayangnya justru di kota Tarutug berdiri tenda-tenda biru sampai dengan Baligi. Inilah yang menjadi kesakralan daripada Tapanuli Tarutug menurut saya agak sedikit terganggu ya. Di situ ada PR Raja. Betul tadi kalau PR Raja itu difokuskan sebagai kota wisata religi, di situ dibuat sejarahnya, kemudian perjalanan daripada Munsun dan Lemang, bahwa terbunuh mereka di daerah Barus ya. Baru kemudian menusul Nomensen, dibuat satu menarik itu dengan satu tour yang bagus menjelaskan. Tapi bisa nggak itu Tapanuli Utara, Toba, Hasun itu steril daripada hal-hal yang di luar norma-norma agama? Masa di Danau Toba dangdut sampai jam 2 pagi, kan lucu juga itu. Baik, Kang Manurung, sangat banyak ternyata persoalan kita. Ini kita hampir 1 jam bincang-bincang. Tentu kita ingin mendengar resume semacam kesimpulan dari pikiran Amang ini. Apa yang harus kita lakukan di kawasan Danau Toba agar pelan-pelan ini tertata bagus. Oke, baik. Saya mempunyai pemikiran ya, bahwa memajukan kawasan Danau Toba tidak bisa diserahkan sendiri kepada masyarakat maupun pemerintah di situ. Kita orang Batak, khususnya perantauan harus ikut terjun, membantu. Baik membantu cara materi maupun pemikiran, itu yang pertama. Kedua, betul, perilaku orang Batak harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan menjadi tujuan pariwisata. Ketiga, saya masih berharap, tadi sudah disampaikan Amang Sinaga, identitas Batak dengan budaya yang kuat harus dikembalikan, gitu ya. Dikembalikan kepada awalnya bahwa agama Batak, agama Kristen adalah salah satu pendorong. Jadi kalau kita lihat ya, Nomensen itu sangat bagus. Apa yang dibangun Nomensen? Untuk dari samping penginjilan, dia membangun sentra bisnis. Makanya di kawasan Danau Toba itu dibedakan hari Senin orang apa, hari Selasa orang apa, hari Rabu orang Persea, dan Baligo orang hari Jumat, hari Kamis dan seterusnya. Itu supaya ekonomi bergerak. Kemudian yang dibangun lagi sama beliau apa? Pendidikan. Sayangnya pendidikan yang dirintis HKBP sekarang ketinggalan. Konsep perguruan itu. Nah, perguruan itu. Yang ketiga adalah rumah sakit kesehatan. Sebenarnya sangat bagus ya. Jadi, ya, maka orang Batak kalau kita mau melihat ini ya, mau menjadikan kawasan Danau Toba itu ini, harus kita sepakat bahwa dengan dibukanya akses sekarang melalui Bandara Silangit dan 2 tol yang menuju kawasan Danau Toba mungkin diperkirakan sampai Parapat dan hari ini mungkin sampai Siantar. Itu harus disyukuri dan juga harus kita optimalkan gitu ya. Pak Menurut di poin itu di soal rumah sakit, ada juga pendapat sebelum ada rumah sakit bintang 5 di kawasan Danau Toba, agak tidak tertarik orang-orang dari luar negeri untuk berkunjung, apalagi berhari-hari di kawasan Danau Toba. Salah satu indikator dari kawasan pariwisata yang bagus itu, selain transportasi tadi, satu hotel tadi Amang sudah jelaskan, tapi
ternyata rumah sakit bintang 5 itu penting, begitu. Betul, makanya pemerintah sekarang ada membangun rumah sakit di Bali ya. Sebenarnya kalau gini loh, saya udah jalan-jalan nih, orang dari Riau sama Duri itu mereka berobat ke Malaka. Ya. Orang dari Medan, Sumatera Utara berobat ke Pineng. Ini sebenarnya kan kawasan kita itu ya. Memang betul kalau adalah satu rumah sakit yang representatif, yang bisa memenuhi harapan dengan kondisi yang sangat bagus, menurut saya salah satu daya tarik yang harus dikembangkan. Dan itu pasti bagus ya. Kalau kita dulu, sewaktu saya masih kecil, rumah sakit Baliki itu kan rumah sakit HKBP Baliki kan rumah sakit rujukan di seluruh Sumatera Utara dulu kan. Ya. Dengan adanya dokter dari Jerman di rumah sakit Baliki. Sayang, rumah sakit umum daerah bertumbuh, rumah sakit Baliki turun. Tapi sekarang katanya udah dikembangkan kan ya. Jadi betul tuh di samping kesehatan, pendidikan. Jadi gini, kita masih berribut masalah Universitas Tapanuli. Ya, Apakah Universitas Tapanuli atau Institut Agama Kristen? Apa UIN? Universitas Agama Kristen kah atau Universitas Umum? Kalau saya ditanya, masalah nama pertama lupakan dulu, yang penting ada universitas. Tapi kalau disuruh milih memang lebih bagus Universitas Agama Kristen. Seperti UIN di Jakarta ini, Universitas Islam Nasional ya. Seperti di Celana. Kalau Universitas Agama Kristen maka core-nya itu berarti tetap Kristen. Tapi kalaupun tidak berhasil Universitas Agama Kristen, ya Universitas Tapanuli Utara yang penting ada gitu menurut saya. Jadi pendidikan, kesehatan, dan bisnis harus seiring sejalan. Kalau kita mau memajukan daerah Danau Toba, ini kalau kita mau jujur, kemiskinan di sana apa sih? Kemiskinan ekonomi udah pasti. Ya. Tapi kemiskinan moral udah terjadi sekarang. Ya, terjadi. Kemiskinan pendidikan, SDM. Jangan sampai. Jadi sekarang ini kan yang perlu diberantas bukan hanya kemiskinan ekonomi, kemiskinan moral harus ini tokoh agama ini, kemiskinan pendidikan. Dulu saya dari kampung tahun 74 datang ke Jawa ini masih berani bersaing dengan orang-orang dari Jawa karena pendidikannya Tapi hari ini saya jamin anak-anak dari kampung tanpa ada bekal yang khusus bersaing dengan anak-anak dari Pulau Jawa ini pasti kalah. Karena di sini ada kursus, ada kegiatan-kegiatan. Kalau di kampung kan terbatas. Jadi memang itu pendidikan di sana betul-betul. Selain 2 sekolah dan perguruan tinggi di sana. Ya Del ya. Sokosuru. Ya. Punya TBC dan Dahi dan punya Del yang di Lebahuti. Jadi emang Sinaga selalu saya di mana-mana saya akan 2 tokoh bakat yang saya apresiasi, kebetulan mereka jenderal ya. Jenderal TBC Dahi saya sangat hormat karena dia lah yang membangun pendidikan besar, kemudian Jenderal LBP. Saya kebetulan dengan Pak TB juga kenal baik, dengan Pak LBP juga kenal baik. Tapi menurut saya kalaulah ada beberapa orang yang tidak selevel dengan mereka ikut berkontribusi lebih aktif ya. Saya pribadi memang tidak selevel mereka, tapi saya berusaha untuk ada yang saya perbuat lah gitu ya. Saya perbuat seperti contoh di kampung saya ini dia tahu, saya membangun gereja semuanya gedung pertemuan serbaguna. Kalau nggak salah Profesor Midian Sirait dulu pernah dulu itu yang di situ lama. Ya. Kesehatan itu kan, tapi belum agar itu berkembang ya. Untuk ini itu ya, farmasi ya. Sampai hari ini masih ada itu farmasinya. Sekolah menengah farmasi. Baik, Pak Dr. Laurentius Nunrung, barangkali dari Pak Pendeta masih ada tambahan? Ya, singkat saja, ini harus dikolaborasikan dan ini sangat mendesak ya. Jadi gereja harus secepat mungkin bergerak ya, membantu ya ini pergerakan ya, perekonomian, apalagi tadi moral harus sinkron kepada perkembangan pariwisata, perkembangan di kawasan Danau Toba. Jadi harapan kita semua gereja, baik HKBP, non HKBP ya, atau yang berlabelkan agama turut serta ya untuk semua bahu membahu. Nah, supaya terjadi lagi, balik lagi tersohor kawasan Danau Toba yang baik dan indah. Mungkin dari Beatrice Sinaga. Saya tetap seperti tadi saya simpulkan bahwa kepedulian dari semua pihak
Abang sudah bilang tadi, Abang Dr. Lawrence Manurung, mengenai keterlibatan diaspora seluruh dunia yang asal-muasal marga. Kita ingat bahwa kita ini diikat sebagai orang suku Batak, punya marga darah dari nenek moyang kita. Kalau kita pakai marga itu darah, sehingga yang juga di perantauan diaspora seluruh dunia, juga yang tinggal di daerah, mari kita sama-sama. Pembangunan, perkembangan zaman tidak bisa kita tolak, tapi kita jaga keseimbangannya, yaitu Toda, Toga, dan Thomas. Ya. Itu sudah menjadi bahasa kita sekarang, supaya seimbang ini dan majulah daerah Tapanuli tetap dalam ruang lingkup NKRI. Kita cinta NKRI, tapi kita cinta juga kita sebagai orang Batak, suku Batak, lestari untuk selama-lamanya. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Laurentius Manurung sudah memberi waktu dan pikiran untuk Suara Tapian diperdengarkan untuk pendengar dan penonton kita. Terima kasih Pak Sinaga, terima kasih Pak Pendeta. Demikian sahabat Suara Tapian TV, bincang-bincang kami melihat Horas.